Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Masih kita meneruskan materi tentang JavaScript. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang operator dan bagaimana membuat suatu kalkulasi sederhana di JavaScript. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pernyataan bersyarat ya atau kondisional. Nah, ini kaitannya dengan logic if else gitu ya. Ada dua jenis yang akan saya jelaskan di sini ya. Yang pertama adalah tentang if else, yang kedua itu adalah tentang switch. Nah, di sini mungkin pertama saya akan memberikan informasi dan memberikan contoh gitu ya bagaimana penulisan pernyataan bersyarat atau condition di JavaScript menggunakan if else. Oke, pertama kita buka dulu file JavaScript kita. Saya akan menggunakan file HTML yang ini ya seperti biasa. Terus kita akan bikin satu file JavaScript baru ya seperti ini. Saya akan coba simpan. Misalkan contohnya adalah condition ya namanya. Saya simpan di subfolder JS. Oke, ini. Nah, selanjutnya saya akan coba panggil di sini. Nama file kita tadi adalah condition.js ya. Ya, seperti ini. Kita coba buka dulu di browser. Oke, sebentar. Saya coba buka dulu. Oke, di sini kita refresh. Nah, ini belum ada data apapun yang muncul karena di JavaScript ini kita belum ketik apapun, ya. Oke, kita kembali lagi ke condition JS, ya. Oke, setelah sebelumnya kita sudah memanfaatkan tentang pop-up box, ya. Kalau teman-teman ingat, kita sudah buat pop-up box yang bentuknya kira-kira kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat satu studi kasus di kondisional, yaitu masih memanfaatkan tentang pop-up box, yaitu prom, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya variabel sederhana dulu ya, file angka 1 seperti ini ya. Misalkan saya kasih dulu value-nya statis 10 per angka 2 sama dengan 20 ya. Nah, di sini saya mau kasih kondisional ya. Di sini saya coba seleksi pakai if ya. Dalam kurung. Nah, ini kondisinya ya, teman-teman ya. Kondisinya teman-teman mau menyeleksi atau mau filter apa nih? Misalkan saya pengen kalau misalkan angka 1, angka variabel 1 lebih besar dibandingkan variabel 2, maka munculkan alert gitu ya. Maka penulisannya seperti ini, angka 1 lebih besar dari angka 2 ya, seperti ini. Lalu kita kasih kurawal, enter ya. Nah, di sini saya mau menampilkan alert ya. Saya kasih pesan angka 1, variabel angka 1 lebih besar ya dibandingkan variabel angka 2. Seperti ini ya. Oke. Saya bikin kondisi kalau misalkan variabel angka 1 nilainya lebih besar dibandingkan angka 2, maka munculkan alert ini. Nah, tapi kalau misalkan selain dari itu, artinya kalau misalkan angka 2 ternyata lebih besar dibandingkan angka 1, maka saya akan menambahkan kondisi else ya, lalu saya masukkan alertnya juga, cuman ini konteks pesannya diubah ya. Oke, kita menggunakan cara ini dulu. Jadi yang pertama saya buat variabel di sini ya dengan dua variabel.
tipenya number, yang satu angka 10, yang satunya angka 20. Nah, lalu di sini saya bikin conditional menggunakan if jika variabel angka 1 lebih besar dibandingkan angka yang kedua, maka munculkan alert variabel angka 1 lebih besar dibandingkan variabel angka 2. Tapi jika kebalikannya, else ya kondisinya, maka munculkan alert variabel angka 2 lebih besar dibandingkan variabel angka 1. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa kita simpan, save. Lalu juga ini kita sudah ubah linknya, save juga. Sekarang kita coba masuk ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman lihat variabel angka 2 lebih besar dibandingkan variabel angka 1. Ternyata alertnya yang muncul. Nah, kita coba cek di sini. Ternyata memang betul, angka 2 itu kan isinya 20, angka 1 itu adalah 10. Nah, sekarang kita coba balik ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Kita coba lagi, kita refresh. Nah, ini akan berkebalikan ya. Variabel angka 1 lebih besar dibandingkan variabel angka 2. Oke. Nah, ini kan masih cuma dua kondisi ya. Kalau nggak angka 1 lebih besar, ya berarti angka 2 yang lebih besar. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini konteksnya adalah kita punya lebih dari satu kondisi, gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu kondisi, ya kita enter dulu ke bawah else-nya. Di sini kita tulis else if ya, seperti ini. Nah, lalu kita kasih kurawal seperti ini. Lalu ini kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini ya. Sorry, ini penulisannya. Bentar ya. Nah, saya pengen bikin kondisi kalau misalkan nilainya sama gitu ya. Ini angka underscore 1 sama dengan angka underscore 2. Nah, di sini saya akan munculkan alert juga. Nah, namanya adalah variabel angka 1 dan variabel angka 2 nilainya sama besar. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini else if-nya pakai spasi ya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, saya sekarang udah punya 3 kondisi. Jika angka 1 lebih besar dibandingkan angka 2, maka munculkan alert ini. Tapi jika nilainya sama, munculkan alert ini. Tapi apabila variabel angkanya lebih besar dibanding variabel angka 2 lebih besar dibanding angka 1, maka dimunculkan alert yang ini. Oke. Nah, sampai sini kita coba save, kita coba kembali di browser. Ya. Nah, ini yang pertama muncul adalah angka 1 lebih besar dibandingkan angka 2. Karena kondisinya variabel angka 1 50, angka 2 20. Sekarang kita balik, ini menjadi 100 misalkan. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, angka 2 lebih besar dibandingkan variabel angka 1. Sekarang kalau kita buat, dia sama persis angkanya. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, nih, variabel angka 1 dan variabel angka 2 nilainya sama besar. Gitu, teman-teman ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami tentang metode pertama, penggunaan condition pakai if gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan angkanya itu kita diambil dari prom. Nah, ini bisa banget. Berarti dari sini kita tinggal ubah prom ya. Ini kasih narasi, masukkan angka pertama. Oke, seperti ini. Yang kedua adalah prom juga. Nah, masukkan angka kedua. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Jangan lupa di save. Kita coba refresh. Angka pertama saya masukkan 10. Misalkan angka kedua saya masukkan 20. Nah, variabel angka 2 lebih besar dibandingkan variabel angka 1. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau angkanya sama, 500 misalkan. 500. Variabel angka 1 dan variabel angka 2 nilainya sama besar. Satu kondisi lagi. Misalkan yang angka 1 lebih besar. Misalkan. Nah, variabel angka 1 lebih besar dibandingkan variabel angka 2.
Oke, itu ya teman-teman untuk contoh penggunaan condition pakai if seperti itu. Nah, sekarang ada contoh yang kedua, misalkan teman-teman ya. Misalkan contoh yang kedua ini kita menggunakan namanya switch ya. Ini pengganti, bukan pengganti ya, tapi fungsinya sama persis seperti if gitu ya. Nah, caranya saya nggak akan hapus yang di atas ini, saya akan coba kasih contoh di bawah saja. Misalkan saya bikin variabel ya. Variabel misalkan saya mau menyeleksi orang gitu ya, nama orang gitu ya. Misalkan di sini saya punya variabel nama. Nah, nilainya saya kasih misalkan namanya Iqbal seperti ini ya. Penggunaan switch itu caranya seperti ini, teman-teman. Ya, ini ada switch seperti ini. Lalu dalam kurungnya itu adalah variabel apa yang akan dijadikan sebuah parameter. Nah, di sini kan kita pakai variabel namanya nama ya. Variabel nama. Seperti ini ceritanya saya pengen menyeleksi akses misalkan ya. Contohnya. Misalkan di sini kalau switch itu berarti kondisinya, kalau tadi kan ada if else ya. Kalau di switch itu adalah switch dan case. Ini ya. Nah, case ini misalkan jika case-nya adalah namanya itu misalkan Dina. Misalkan. Nah, terus kita kasih tutup ini, sorry bukan tutup ini tapi titik 2 ya. Nah, selanjutnya di sini kita mau bikin action apa? Ya. Misalkan di sini kita pengen kasih alert aja deh. Alert ya. Nah, di sini misalkan kasih peringatan Anda. Kan saya pengen menyeleksi bahwa yang nama menyeleksi kalau misalkan namanya itu Iqbal, maka dia benar gitu ya. Nah, karena ini case-nya dia Dina, jika case-nya Dina, maka muncul pesan Anda bukan Iqbal. Gitu ya. Nah, dari situ kita kasih titik koma di sini. Kalau kita kasih break ya, seperti ini. Nah, titik koma lagi. Nah, sekarang kita bikin case baru. Case. Ini mungkin kasih keterangannya Anda bukan Iqbal, tapi Dina. Ya. Nah, kita kasih case lagi. Misalkan Rudy. Ini saya kasih alert. Anda bukan Iqbal, tapi Rudy. Oke. Kasih break juga. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita kalau misalkan kondisinya benar gitu ya. Case bar ini titik 2 alert Anda orang yang benar. Nah, seperti ini kita kasih titik koma, kita break. Oke. Sudah ya, kita sudah buat switch and case and break. Nah, untuk menjalankannya saya mau ini dihapus dulu ya sementara. Saya hapus. Saya save. Sekarang saya coba akan jalankan di browser kita. Refresh. Nah, Anda orang yang benar. Karena di sini kan variabel namanya adalah Iqbal, ya. Nah, sekarang saya pengen bisa lebih dinamis nih. Misalkan ininya kita ganti pakai prompt. Prompt-nya. Nah, sini kita kasih narasinya dulu, masukkan nama Anda, ya. Oke, seperti ini. Sorry. Nah, ini jadi namanya itu kita bisa lebih dinamis ya, nggak kita set statis di sini. Oke, sekarang kita coba. Misalkan saya masukkan nama Iqbal gitu ya, dengan penulisannya hurufnya huruf kecil semua ya, karena kita di sini menyeleksinya hurufnya huruf kecil semua. Karena ini case sensitif maka harus sama. Oke, Anda orang yang benar.
kalau kita misalkan ganti menjadi Rudy, ya. Ana bukan Iqbal, tapi Rudy. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, itulah dua contoh penggunaan condition atau pernyataan bersyarat di JavaScript. Yang pertama menggunakan if, ya, if else if. Yang kedua adalah switch, case, and break, ya. Ingat bahwa kalau if itu kondisinya lebih dari satu, maka nanti akan muncul namanya else if. Nah, kalau switch, nah ini bisa teman-teman buat kalau misalkan kondisinya lebih dari satu, ya berarti ada case dan breaknya lebih banyak juga nih. Ini kebetulan saya cuma ada 3 kondisi, gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, ya. Lalu juga dicoba ya di perangkat teman-teman masing-masing biar bisa makin paham, dan coba explore dengan skenario if else atau percabangan yang lainnya, gitu ya, biar bisa membantu teman-teman dalam memahami kode program JavaScript di bagian kondisional atau pernyataan bersyarat ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video dan materi berikutnya.